Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil khalaq, al-waliyyi fala waliyya min dunihi wala, al-ghaniyil ladzi la tughidhu khaza'inuhu min kathratil atfaq, al-muhit ilmuhu bi jami'il khalaiq fi jami'il afaq. Fa subhanahu wa ta'ala min ilahin ala arsyihi istawa wa ala mulkihi istawa fala munazi'a lahu syaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya Aziza Rahma akan menyampaikan kultum atau dakwah memaknai makna as-siyam dengan keutamaan dan keutamaan puasa. Di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang makna as-sawm. Saum itu artinya menahan. Menahan dalam artian apa? Menahan dengan rasa iri, menahan dengan rasa lapar, menahan untuk tidak emosi, menahan diri dari sesuatu yang mudarat. Di dalam Al-Quran disebutkan 9 kali mengenai makna as-siyam. Makna as-siyam berbeda dengan makna saum. Maka dari itu ada struktural atau makna yang terselubung yang harus kita selipkan di dalam makna as-siyam. Menariknya Bapak Ibu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 pun disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Di dalam penjelasan tersebut yang dijelaskan dengan kalimat as-siyam, kutiba 'alaikumus shiyam. Apa makna yang terselubung dari as-siyam ini? Bahkan Nabi pun berkata, as-siyamu junnatun. Siyam itu adalah perisai. Dalam strukturalnya, menurut bahasa, itu ada 3. Ada jinnah, ada jannah, dan juga ada junnah. Yang kita ketahui, apa itu jinnah? Jinnah itu adalah jin, jamak dari jin dalam surah Minal Jinnati wan Nas. Jannah, yang Bapak ketahui apa itu jannah? Jannah itu adalah surga. Kemudian ada kata junnah. Junnah itu adalah perisai. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa dan mampu menahan diri sebenar-benarnya orang puasa, maka akan ada tertanam di dirinya itu sebagai perisai atau sebagai penopang bagi tubuhnya untuk melawan syaitan yang terkutuk. Jadi Bapak Ibu, jika kita melaksanakan puasa dengan baik dan benar, melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan baik dan benar, serta amalan-amalan dalam puasa ini, insya Allah kita akan terselamatkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari kata jinnah, dalam bahasa Arab, kata yang berawalan dari huruf jim dan nun itu pasti artinya itu terselubung atau tersembunyi. Bagaimana contohnya? Janin, kenapa disebut janin? Karena dia masih tersembunyi di rahim ibundanya. Jin, kenapa disebut jin? Karena dia tersembunyi atau gaib. Makanya Bapak Ibu, fitrahnya jin itu ialah tersembunyi atau gaib. Jadi jika ada jin-jin yang menampakkan diri, jinnya sedang bermasalah. Bahkan di zaman sekarang banyak orang yang mengetahui atau banyak orang yang ingin
mencari jin tersebut. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengetahui jin tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam puasa ini kita harus senantiasa mengorbankan segalanya. Baik itu kita mengorbankan untuk bersedekah dan juga untuk beramal soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, kata jannah, kenapa disebut dengan jannah? Karena dia adalah terselubung. Kesuksesan tertinggi yang ingin dicapai oleh manusia adalah surga. Ketika kita ingin mendapatkan surga, maka amalan-amalan baiklah yang harus kita lakukan untuk mencapainya. Makanya itu katanya mala ainul wa'is, tidak nampak apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu tidak sama dengan apa yang sesungguhnya. Kata orang, surga itu sama seperti mengalirnya sungai-sungai. Tidak sama loh kayak sungai-sungai di mana kali. Sungai-sungai di surga itu tak lekang oleh waktu, tak terbatas oleh masa. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk mencapai jannah. Kata junnatun, junnatun itu artinya perisai Bapak Ibu. Perisai untuk mendorong diri kita terlatih, perisai untuk membentengi diri kita dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Maka dari itu orang-orang yang berpuasa ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena contohnya, jika ada orang yang amarahnya tinggi, semarah-marahnya orang ketika puasa, temannya berkata, ada orang 15 menit sebelum berbuka membuat provokasi, kemudian kawannya berkata, kenapa kamu tidak marah? Dia jawab, sabar, lagi puasa, nanti setelah buka marah. Masya Allah. Jadi, karena puasa ini adalah sebagai perisai diri kita saja, dia bisa membatasi kita dari hal-hal yang mudarat, dari hal-hal yang membawa kebencian, dari hal-hal yang membawa kefasikan dalam tubuh kita. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengetahui keutamaan puasa ini agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Yang pertama yaitu mengutamakan sholat. Bagaimana cara kita mengutamakan sholat? Tidak hanya sholat wajib saja yang kita kerjakan, baik itu sholat sunnah, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha. Yang kedua Bapak Ibu, kita dapat melaksanakan sedekah. Bagaimana sedekah itu bisa kita laksanakan? Orang berlomba-lomba untuk kebaikan, sudah dicatat berapa orang anak yatim, berapa orang duafatnya. Maka kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memberikan. Ada suatu hadis yang berkata, barang siapa yang menafkahkan, barang siapa yang memberikan sesuap nasi atau seteguk air, maka pahala yang akan didapat sama seperti orang yang sedang berpuasa itu. Yang ketiga, setelah yang pertama itu tadi menunaikan sholat, meninggikan sholat, yang kedua yaitu sedekah, dan yang ketiga yaitu beramal soleh. Beramal soleh dalam hal apa? Dalam hal membawa orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, membawa orang untuk senantiasa bersolawat, untuk senantiasa memuji Allah, untuk senantiasa mengingat Allah. Insya Allah kita akan ada di jalan Allah dengan rahmat dan hidayah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jazakumullahu ala husnil ikhtimam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.